Tidak ada yang aneh dari desa Karangasri pada pandangan pertama. Desa itu tampak seperti desa biasa di pinggir hutan, dengan jalan sempit berdebu, sawah di kiri kanan, serta rumah-rumah warga yang berjajar rapi. Namun, semakin lama aku berada di sana, semakin terasa bahwa kemakmuran desa ini tidak wajar. Aku datang ke desa itu pada sore hari, saat matahari hampir tenggelam. Tujuanku sederhana, mengurus rumah peninggalan pamanku, Pak Wiryo, yang meninggal mendadak beberapa minggu sebelumnya. Semasa hidupnya, pamanku dikenal sebagai orang biasa, bahkan cenderung kekurangan. Ia bekerja serabutan dan tinggal sendirian setelah istrinya meninggal. Namun saat mobil sewaan yang kutumpangi memasuki desa, mataku tak berhenti memperhatikan satu hal. Hampir semua rumah terlihat mewah. Rumah tembok 2 lantai berdiri di antara rumah kayu lama. Pagar besi tinggi, jendela kaca besar, dan beberapa mobil mahal terparkir di halaman. Padahal desa itu jauh dari kota, akses jalan buruk, dan tidak memiliki sumber penghasilan besar. "Desa sini makmur ya, Pak?" tanyaku pada sopir. Sopir itu tidak langsung menjawab. Tangannya mencengkeram setir lebih erat, lalu ia melirik ke kaca spion. "Makmur, tapi jangan banyak tanya," katanya singkat. Nada suaranya dingin, seolah percakapan itu sebaiknya tidak dilanjutkan. Kesunyian yang tidak normal. Begitu masuk desa, suasana terasa terlalu sepi. Padahal masih sore, namun hampir tidak ada anak-anak bermain, tidak terdengar suara orang mengobrol. Bahkan ayam pun jarang terlihat berkeliaran. Beberapa warga yang kulihat hanya menunduk cepat saat aku lewat. Tak ada senyum ramah, tak ada sapaan. Tatapan mereka kosong, seperti menyimpan ketakutan yang sama. Saat kami melewati sebuah pohon beringin tua di dekat batas desa, sopir tiba-tiba memperlambat kendaraan. Kalau nanti malam dengar suara aneh, ucapnya pelan, "Jangan dibuka pintunya." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi mobil sudah berhenti tepat di depan rumah pamanku. Rumah peninggalan paman. Rumah itu berdiri paling mencolok di antara yang lain. Temboknya tinggi, catnya masih baru, dan halamannya luas. Tidak mungkin rumah itu dibangun dari penghasilan pamanku dulu. Perasaan tidak enak langsung muncul di dadaku. Begitu masuk ke dalam, aroma kemenyan bercampur tanah basah menyambut hidungku. Ruangan terasa dingin meski udara luar cukup panas. Di ruang tengah, tergantung foto pamanku. Tatapannya di foto itu terasa berbeda. Matanya seperti menatap langsung ke arahku. Malam pertama aku menginap di sana, aku sulit tidur. Bukan karena lelah, tapi karena kesunyian yang terlalu dalam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh mulai terdengar. Srek, srek, celang. Seperti suara rantai diseret di tanah. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Suara itu berasal dari halaman rumah. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin orang lewat, batinku. Namun suara itu berhenti tepat di depan rumah, lalu disusul suara lain. Suara tawa kecil, serak, berat. Bukan suara manusia, tapi juga bukan suara hewan. Tubuhku menegang, keringat dingin mengalir di punggungku. Tiba-tiba, dari balik jendela, kulihat bayangan kecil bergerak, berjalan dengan langkah aneh, kadang 2 kaki, kadang seperti merangkak. Aku menahan napas. Bayangan itu berhenti tepat di bawah lampu teras, seolah sengaja ingin terlihat. Disitulah aku sadar, aku tidak datang ke desa yang makmur. Aku datang ke desa yang sedang menunggu penagihan. Dan malam itu hanyalah awal dari semuanya. Aku berdiri terpaku di balik jendela kamar, menahan napas sekuat mungkin. Jantungku berdetak keras hingga terasa di telinga. Bayangan kecil itu masih berdiri di bawah lampu teras, tak bergerak, seolah sedang menungguku keluar. Lampu teras berkedip pelan,
memperjelas sosoknya sedikit demi sedikit. Tubuhnya pendek, tidak setinggi anak kecil. Bahunya bungkuk, lengannya panjang hingga hampir menyentuh tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu hitam kusam. Namun yang paling mencolok bukan bentuk tubuhnya, melainkan sarung hitam lusuh yang melilit pinggangnya, menjuntai hingga menutupi kaki. Sarung itu bergerak pelan tertiup angin malam, memperlihatkan kaki kecil bercakar, bukan kaki manusia. Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan. Dua matanya menyala merah, menatap lurus ke arah jendela kamar tempat aku berdiri. Ia tahu aku melihatnya. Suara yang memanggil. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi-gigi kecil runcing yang tidak rata. Dari tenggorokannya keluar suara berat, serak, seperti suara orang tua yang sudah terlalu lama merokok. Raka. Aku refleks mundur selangkah. Suara itu jelas menyebut namaku. Tanganku gemetar hebat. Tidak mungkin makhluk itu tahu namaku. Aku baru tiba di desa ini sore tadi. Tidak ada satupun warga yang sempat berbincang denganku. Makhluk itu melangkah maju satu langkah. Rantai berkarat yang melilit kakinya terseret di lantai teras, menimbulkan suara nyaring yang membuat bulu kuduku berdiri. Belum lunas, katanya lirih. Saat kata itu terucap, udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Nafasku berubah menjadi uap tipis, seperti berada di tempat bersuhu sangat rendah. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha agar tidak berteriak. Jejak yang tertinggal. Lampu teras tiba-tiba mati. Gelap. Aku memejamkan mata sejenak karena panik. Saat lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, makhluk itu sudah tidak ada. Halaman kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan kaki gemetar, aku memberanikan diri membuka pintu depan. Angin malam menyapu wajahku. Bau tanah basah dan sesuatu yang amis tercium samar. Di lantai teras, aku melihatnya. Jejak kaki kecil bercakar, bercampur dengan bekas telapak tangan. Jejak itu menuju ke arah pohon besar di sisi halaman, lalu menghilang begitu saja. Aku menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menunggu pagi dengan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Peringatan warga. Pagi harinya, aku keluar rumah dengan wajah pucat. Beberapa warga yang melintas langsung menghentikan langkah mereka saat melihatku. Seorang pria tua mendekat, wajahnya penuh kerutan dan matanya cekung. "Kamu lihat dia ya?" tanyanya pelan. Aku terdiam. "Lihat siapa, Pak?" Pria itu menelan ludah. "Monyet yang pakai sarung." Darahku seperti berhenti mengalir. Aku mengangguk pelan. Pria itu langsung mundur satu langkah. Wajahnya berubah semakin pucat. "Kalau begitu, kamu harus pergi," katanya cepat. "Kalau kamu bukan orang yang punya janji, kamu tidak boleh tinggal di rumah itu." "Apa maksud Bapak?" tanya aku dengan suara bergetar. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Makhluk itu tidak pernah muncul pada orang sembarangan," bisiknya. "Dia hanya datang ke rumah orang yang punya urusan dengannya." Rasa diawasi. Sejak kejadian malam itu, aku merasakan sesuatu selalu mengawasiku. Saat aku duduk di ruang tamu, aku merasa ada mata yang menatap dari balik dinding. Saat aku ke kamar mandi, suara cakaran terdengar dari luar jendela. Setiap kali malam tiba, suara rantai kembali terdengar. Tidak selalu dekat, kadang dari kejauhan, kadang seperti mengelilingi rumah. Aku mulai memahami satu hal. Rumah ini bukan rumah biasa. Harta peninggalan pamanku bukan rezeki biasa. Dan makhluk yang kulihat tadi malam bukan sekedar penunggu. Ia adalah penagih. Dan entah kenapa, namaku termasuk dalam daftar yang harus ia datangi. Sejak malam aku melihat monyet bersarung itu. Aku tidak lagi berani tidur dengan lampu mati. Setiap sudut rumah terasa gelap dan menekan, seolah menyimpan mata tak terlihat yang terus mengamatiku.
Suara rantai masih sering terdengar, kadang jauh, kadang sangat dekat, seakan mengitari rumah tanpa henti. Pagi itu, aku memutuskan mencari jawaban. Jika aku terus diam, rasa takut ini hanya akan semakin menelanku hidup-hidup. Aku mendatangi seorang perempuan paruh baya yang kemarin sempat memperingatkanku. Wajahnya tampak cemas saat melihatku datang. "Kamu seharusnya sudah pergi dari desa ini," katanya lirih. "Aku tidak bisa pergi sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawabku. "Apa hubungannya pamanku dengan makhluk itu?" Perempuan itu terdiam lama, lalu ia menarik nafas dalam-dalam. "Kalau begitu, temui Mbah Suro," katanya akhirnya. "Dia satu-satunya orang yang tahu asal-usul pesugihan di desa ini." Rumah Mbah Suro. Rumah Mbah Suro berada di pinggir hutan, jauh dari rumah warga lainnya. Bangunannya kecil, berdinding kayu tua, dikelilingi tanaman liar dan pohon besar. Udara di sana terasa lebih dingin, lebih sunyi, seolah hutan menahan nafasnya sendiri. Saat aku mengetuk pintu, suara batuk tua terdengar dari dalam. "Masuklah, aku sudah menunggumu," kata sebuah suara serak. Aku tersentak. "Menunggu saya?" Pintu perlahan terbuka. Di dalam duduk seorang kakek kurus dengan rambut putih panjang dan mata tajam. Tatapannya seperti bisa menembus pikiranku. "Kamu pasti dari rumah Wiryo," katanya tanpa bertanya. Aku mengangguk pelan. Asal-usul pesugihan. Mbah Suro mulai bercerita. Suaranya pelan tapi setiap kata terasa berat. Puluhan tahun lalu, hutan di belakang desa adalah tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun setelah matahari terbenam. Di sanalah bersemayam makhluk penjaga harta gaib yang wujudnya menyerupai monyet, namun memiliki kecerdasan dan kesadaran seperti manusia. Makhluk itu dikenal sebagai monyet bersarung. "Dia bukan setan sembarangan," ujar Mbah Suro. "Dia makhluk perjanjian. Siapapun yang datang dengan niat serakah akan dia dengar." Ritual pesugihan dilakukan tengah malam, tepat di bawah pohon tua di tengah hutan. Pelaku harus membawa sesajen, membaca mantra, dan menyebutkan permintaan dengan jelas. Uang, emas, kekuasaan. Sebagai gantinya, satu syarat harus disetujui. Tumbal darah sendiri. "Bukan harus sekarang," lanjut Mbah Suro. "Tapi suatu hari nanti, saat waktunya tiba, monyet bersarung akan datang menagih." Aku menelan ludah. Kalau tumbalnya tidak diserahkan, Mbah Suro menatapku dalam-dalam. Pelaku akan diambil jiwanya, lalu perlahan berubah menjadi seperti dia. Keterlibatan paman. Aku merasa dadaku sesak. "Jadi, pamanku?" Mbah Suro mengangguk pelan. "Pak Wiryo melakukan perjanjian itu bertahun-tahun lalu. Itulah sebabnya hidupnya berubah drastis. Uang datang tanpa usaha, rumah besar berdiri dalam waktu singkat." "Tapi pamanku meninggal," kataku. "Bukan meninggal," sanggah Mbah Suro. "Dia diambil." Aku terdiam, mengingat wajah monyet bersarung yang kulihat malam itu. Tatapan matanya terlalu manusiawi. "Kemarin malam, makhluk itu datang lagi," lanjut Mbah Suro. "Artinya, waktu penagihan semakin dekat." "Kepada siapa?" tanyaku pelan. Mbah Suro menunduk, suaranya berubah lebih berat. "Kepada orang yang namanya tercantum dalam perjanjian." Peringatan terakhir. Sebelum aku pulang, Mbah Suro memberiku sebuah jimat kecil dari kain hitam yang diikat tali putih. "Ini tidak akan mengusirnya," katanya jujur, "hanya memperlambat." "Lalu apa yang harus saya lakukan?" tanyaku putus asa. Mbah Suro menatap ke arah hutan yang gelap meski masih siang. "Kebenaran akan datang sendiri," katanya. "Dan saat itu datang, kamu harus memilih. Melanjutkan perjanjian atau menjadi bagian dari kutukan." Dalam perjalanan pulang, angin dari hutan bertiup kencang. Di sela-sela dedaunan, aku mendengar suara tawa kecil yang familiar. Tawa monyet, namun terdengar sangat dekat.
aku sadar satu hal. Perjanjiannya sudah dibuat sejak lama, dan aku berada tepat di tengah-tengahnya. Sejak pertemuanku dengan Mbah Suro, perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Jimat kain hitam yang diberikannya selalu kusimpan di saku, meski aku tahu benda itu hanya memberi waktu, bukan keselamatan. Setiap langkah di dalam rumah terasa berat, seolah aku sedang berjalan di tempat yang bukan lagi milik manusia. Hari itu, suasana desa terasa berbeda. Langit mendung sejak pagi, angin berhembus pelan membawa bau tanah dan daun basah. Warga terlihat lebih murung dari biasanya. Banyak rumah menutup pintu lebih awal, bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Seorang ibu yang lewat di depan rumahku berhenti sejenak. "Malam ini jangan keluar," katanya tanpa menatapku. "Kalau dengar apapun, jangan dibalas." Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu malam ini bukan malam biasa. Malam Jumat Kliwon. Rumah yang berubah. Menjelang maghrib, rumah pamanku terasa semakin dingin. Lampu sering berkedip, dinding berderak seperti kayu tua meski bangunannya dari beton. Bau kemenyan muncul tanpa sumber yang jelas. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pamanku yang tergantung di dinding. Untuk pertama kalinya, aku menyadari senyum di foto itu terlihat dipaksakan. Matanya kosong seolah sedang menyimpan rahasia besar. "Om, apa yang sebenarnya Om lakukan?" gumamku. Jawabannya datang dalam bentuk suara. Celang, celang, suara rantai. Bukan dari luar rumah, tapi dari dalam. Kedatangan. Lampu ruang tamu padam tiba-tiba. Udara berubah sangat dingin. Nafasku membeku di udara. Dari arah dapur terdengar suara langkah kecil diseret pelan. Aku berdiri perlahan, tubuh gemetar, tanganku menggenggam jimat erat-erat. Dari lorong gelap muncullah sosok itu. Monyet bersarung hitam. Kali ini ia lebih jelas terlihat. Bulunya kusam, beberapa bagian rontok, sarung hitam yang dikenakannya penuh noda gelap seperti darah lama. Rantai berkarat melilit tubuhnya, sebagian menancap ke dagingnya sendiri. Ia berhenti tepat di bawah lampu yang kembali menyala sendiri. Lalu ia mengangkat kepalanya, dan aku hampir terjatuh. Wajah yang kukenal. Wajah itu bukan wajah asing. Itu wajah pamanku. Kulitnya keriput dan pucat. Hidungnya memanjang. Rahangnya menonjol seperti monyet, namun jelas masih menyisakan bentuk manusia. Matanya merah menyala, tapi di balik cahaya itu, aku melihat kesedihan yang dalam. "Raka," suaranya bergetar. "Waktunya sudah dekat." Air mataku menetes tanpa sadar. "Om, ini bukan Om. Ini tidak mungkin." Pamanku atau apapun makhluk itu sekarang menggeleng pelan. "Aku sudah terlambat menyelamatkan diriku," katanya. "Tapi kamu masih punya pilihan." Pengakuan. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah diiringi suara rantai yang menyakitkan telinga. Rumah bergetar halus, seolah tidak menyukai kehadirannya. "Aku membuat perjanjian itu karena putus asa," katanya. "Uang datang, tapi bersama kutukan. Aku berusaha menunda," lanjutnya lirih. "Tapi setiap penundaan harus dibayar dengan penderitaan." Aku menggeleng, tak sanggup menerima kenyataan. "Lalu kenapa aku?" Makhluk itu menatapku lama. Sorot matanya berubah berat. "Karena namamu tertulis di perjanjian," jawabnya. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Rantai penagihan. Tiba-tiba rantai di tubuhnya bergerak sendiri. Salah satu ujungnya meluncur cepat ke arah kakiku dan melilit pergelangan kaki. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. "Maafkan aku," kata pamanku pelan. "Kalau tidak ada penerus, aku akan menderita selamanya." Aku berteriak, berusaha melepaskan diri. Jimat di tanganku terasa panas, lalu tiba-tiba terbakar menjadi abu. Makhluk itu tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian, hanya bisa dilanjutkan. Di luar rumah,
terdengar suara tawa monyet bersahut-sahutan dari arah hutan, seolah ada banyak makhluk lain yang menunggu. Aku terjatuh ke lantai, ditarik perlahan ke arah lorong gelap. Dalam benakku hanya ada satu pikiran. Malam ini sesuatu akan berubah. Entah aku yang selamat atau aku yang akan menggantikan tempatnya. Rantai dingin itu masih melilit pergelangan kakiku. Setiap tarikan terasa seperti menguras tenaga dan ingatanku sekaligus. Aku terbaring di lantai ruang tamu. Nafasku terengah, sementara sosok monyet bersarung, yang dulu kupanggil paman, berdiri di depanku dengan tatapan kosong dan pasrah. Lampu kembali berkedip, bau kemenyan semakin pekat. Di luar, suara tawa monyet bersahut-sahutan makin dekat, seperti ada banyak makhluk kecil mengitari rumah. "Aku tidak mau," teriakku dengan sisa tenaga. "Aku tidak pernah meminta semua ini." Makhluk itu menunduk. Rantai di tubuhnya bergetar. "Kamu lupa," katanya lirih. "Semua ini dimulai olehmu, ingatan yang terbuka." Kata-kata itu membuat kepalaku terasa nyeri hebat. Seketika, dunia di sekelilingku memudar. Ruang tamu lenyap, digantikan oleh bayangan-bayangan masa lalu yang muncul satu persatu. Aku melihat diriku sendiri, bertahun-tahun lalu. Aku berdiri di tengah hutan yang sama, masih muda, wajahku penuh keputusasaan. Hidupku hancur, usaha bangkrut, utang menumpuk dan tidak ada satupun yang mau menolong. Malam itu, dengan hati penuh amarah dan iri, aku mengikuti bisikan yang membawaku ke pohon tua di tengah hutan. Di sanalah monyet bersarung pertama kali muncul. Bukan pamanku yang memanggilnya, aku. Dengan mulutku sendiri, aku mengucapkan permintaan. Uang, kekuasaan, jalan keluar apapun dari hidupku yang hancur. Dan dengan suara gemetar, aku menyetujui satu syarat, menyerahkan tumbal dari darah sendiri. Namun saat ketakutan menyergap, aku memohon penundaan. "Akan kuserahkan nanti," kataku waktu itu. Dan aku menyebut satu nama, Pak Wiryo. Kebenaran yang menyakitkan. Kesadaranku kembali ke ruang tamu. Tubuhku gemetar hebat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Tidak, itu tidak mungkin," bisikku. Pamanku atau makhluk yang kini mengenakan wajahnya mengangguk pelan. "Aku hanya pengganti sementara. Aku menanggung kutukan itu untukmu sampai waktumu tiba." Aku teringat kehidupanku yang tiba-tiba membaik beberapa tahun lalu. Uang yang datang tanpa sebab, kesempatan yang selalu terbuka. Semua itu bukan keberuntungan. Itu harga. Pergantian. Rantai di kakiku terlepas. Sarung hitam yang dikenakan makhluk itu perlahan melayang, seperti tertiup angin yang tidak ada. Sarung itu bergerak ke arahku. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanyaku dengan suara parau. Makhluk itu tersenyum lelah. "Kamu akan melanjutkan." Sarung hitam itu menyentuh tubuhku. Rasa panas menjalar cepat. Tulang-tulangku terasa menyusut. Otot-ototku menegang. Aku berteriak, tapi suaraku berubah menjadi suara tawa serak yang bukan lagi manusia. Pamanku menghela nafas panjang. Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi bayangan hitam yang menghilang ke udara. Kutukan berpindah. Pagi yang tenang. Pagi hari di desa Karangasri terasa seperti biasa. Matahari terbit perlahan, ayam berkokok, dan warga mulai beraktivitas. Di bawah pohon tua di pinggir desa, seekor monyet kecil bersarung hitam duduk diam. Matanya merah menyala, mengawasi desa dengan sabar. Sementara itu di rumah besar peninggalan Pak Wiryo, seorang pria berdiri di depan cermin. Wajahnya manusia, rapi dan tersenyum tipis. Ia merapikan bajunya, mengambil kunci mobil, lalu melangkah keluar rumah. Warga yang melihatnya hanya senyum hormat. Mereka tidak tahu, pesugihan tidak pernah berakhir.
ia hanya berganti wujud, dan selalu ada yang mau melanjutkannya.